Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, pada pagi hari ini izinkan saya untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu bimbingan klasikal dengan tema memperkenalkanlah layanan BK. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk diberi kelancaran dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, langsung saja di sini saya ingin menyampaikan tentang bimbingan konseling. Di sini ada yang tahu, sebelumnya ada yang tahu nggak bimbingan konseling itu apa? Nah, jika ada yang belum tahu, maka di sini bimbingan konseling itu adalah, kita mulai dari bimbingan terlebih dahulu ya. Bimbingan itu adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada orang yang sudah ahli atau disebut konselor kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, sedangkan konseling di sini itu adalah pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara atau mungkin dengan teknik apa saja kepada seseorang yang diberikan oleh seseorang yang sudah ahli kepada individu juga yang memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi di sini itu adalah bimbingan konseling adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada klien atau peserta didik untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi sekarang. Nah, dalam bimbingan konseling terdapat 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Nah, di sini tuh 4 layanan yang benar-benar membutuhkan bimbingan dan juga konseling ya. Juga membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, sekolah, atau di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari BK, yaitu ada beberapa ya tujuan dari BK. Yang pertama yaitu adalah membantu individu mengembangkan kemampuan dalam dirinya. Nah, di sini guru BK itu harus memancing keluar potensi yang ada dalam diri si peserta didik. Yang kedua yaitu mengarahkan peserta didik dalam bidang studi maupun karirnya. Misal bidang studi, mungkin jurusan ya, ke arah jurusan apa yang sesuai dengan diri dari si peserta didik. Untuk karir, maka di sini untuk khususnya bagi untuk kelas 9 ya. Di sini guru BK itu mengarahkan apakah kalian akan lanjut ke SMA ini atau enggak, atau mungkin tidak lanjut ke SMA. Di sini guru BK memang benar-benar sangat diperlukan dalam kematangan karir dari siswa ini. Selanjutnya yaitu adalah guru BK membantu konseling untuk menyesuaikan diri peserta didik di lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Nah, dari tujuan BK tadi, apakah bisa dipahami? Alhamdulillah, jika sudah bisa dipahami, selanjutnya kita lanjut ke fungsi dari BK. Ada 4 fungsi dari BK. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan juga pengembangan, dan yang terakhir adalah fungsi advokasi. Kita ke yang pertama yaitu fungsi pencegahan. Nah, di sini gimana caranya guru BK ini bisa mengatasi permasalahan yang mungkin akan timbul dalam diri peserta didik atau enggak mungkin menghambat permasalahan yang timbul itu tadi. Nah, yang kedua yaitu adalah fungsi pengentasan. Nah, fungsi pengentasan di sini adalah guru BK mampu mengatasi atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami peserta didik. Yang ketiga adalah fungsi pemeliharaan dan juga pengembangan. Di sini itu bagaimana guru BK mengarahkan dan juga mengembangkan potensi siswa, yang mana dari fungsi pengarahan ini maka akan berkelanjutan atau mungkin ke pengembangan. Yang terakhir yaitu fungsi advokasi. Di sini adalah
pembelaan terhadap peserta didik dalam upaya mengembangkan seluruh potensi secara optimal. Di sini bagaimana caranya guru BK mengembangkan potensi dalam diri siswa secara optimal dan juga efektif lah bagi diri peserta didik. Nah, dari tujuan dan fungsi tadi apakah sudah bisa dipahami? Jika sudah, maka kita lanjut ke jenis layanan dari bimbingan dan konseling. Ada 9 jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu adalah layanan orientasi. Di sini peserta didik guru BK mengarahkan peserta didik untuk memahami lingkungan baru ya, terutama bagi anak-anak kelas 7 seperti sekarang ini yang mungkin awalnya tidak mengenal sekolah ini. Nah, di sini guru BK juga bertugas untuk mengenalkan siswa terhadap lingkungan baru. Adalah layanan informasi. Nah, di sini guru BK dituntut untuk membantu siswa dalam mengambil keputusan baik itu dari pribadi, sosial, belajar maupun karir dari si siswa. Nah, di sini juga bagaimana guru BK menyampaikan informasi kepada siswa tentang pergaulan, tentang karirnya, tentang belajar, atau juga pendidikan lanjutan. Di sini usahakan guru BK memberikan informasi sevalid mungkin ya tentang bidang tadi seperti belajar, sosial, pribadi dan juga karir. Yang ketiga yaitu adalah penguasaan konten. Nah, di sini guru BK mengembangkan sikap dan juga kebiasaan belajar yang baik bagi siswa, yaitu untuk mengembangkan kompetensi siswa secara baik. Yang keempat yaitu adalah layanan penempatan dan juga penyaluran. Nah, di sini guru BK dituntut ya untuk memahami tentang bakat, minat, dan potensi dari dalam diri peserta didik. Setelah itu baru guru siswa menyalurkan bakatnya itu sesuai bakatnya, mungkin di jurusan apa, di tempat magang mana, sesuai dengan minat dan juga potensi dalam diri peserta didik. Yang selanjutnya yaitu adalah layanan konseling individu. Nah, di sini mungkin banyak sekali ya guru BK yang menerapkan layanan ini. Mungkin di setiap sekolah ada, karena ini itu merupakan layanan yang wajib dilakukan oleh guru BK, yaitu layanan konseling individu. Di sini bagaimana guru BK ini mengatasi dan juga membantu peserta didik dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu adalah bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok di sini itu guru BK membuat sebuah bimbingan kelompok yang dari 8 sampai 10 orang, 10 peserta didik. Ya, di dalam kelompok tersebut guru BK memberikan satu pembahasan. Nah, pembahasan itu harus dipecahkan oleh semua peserta anggota kelompok. Nah, dari interaksi antar anggota kelompok satu dengan anggota yang lain, maka akan tercapai sebuah dinamika kelompok. Maka di sini bimbingan kelompok ini juga efektif sekali ya. Untuk itu adalah konseling kelompok. Nah, konseling kelompok di sini sebelum saya melakukan konseling kelompok ya, maka terlebih dahulu kita wajib mengetahui apa sih konseling kelompok itu. Nah, konseling kelompok di sini adalah semua peserta didik menyampaikan permasalahan atau topik bahasan yang akan dijadikan bahasan dalam konseling kelompok tersebut. Nah, mungkin dari anggota kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, 4 memiliki masalah yang sama. Oke, jadi kita jadikan topik bahasa, setelah itu kita pecahkan masalah tersebut dalam konseling kelompok ini. Yang selanjutnya yaitu adalah layanan konsultasi. Di sini peserta didik memperoleh wawasan dan juga pemahaman baru dari guru BK, yaitu mungkin dari selanjutnya yaitu adalah layanan konsultasi. Di sini peserta didik mempunyai wawasan baru atau pemahaman baru tentang cara pemecahan masalah yang dihadapi melalui bimbingan dan konseling, yaitu dari guru BK. Itu adalah layanan mediasi. Nah, di sini guru BK dituntut untuk bagaimana caranya
menyelesaikan permasalahan antara dua kelompok atau dua orang yang memiliki masalah, dan jika keduanya sudah melakukan antara mungkin konseling kelompok maupun bimbingan kelompok tapi tidak menemukan titik temu, maka selanjutnya itu dilakukan dengan mediasi. Dan di sini guru BK dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah dari dua orang ini atau dua kelompok ini secara tuntas. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah asas-asas BK. Ada 12 asas BK. Yang pertama yaitu adalah asas kerahasiaan. Di sini guru BK tidak diperbolehkan untuk menceritakan permasalahan konseling kepada orang lain. Dan makanya disebut sebagai asas kerahasiaan. Di sini guru BK juga harus menjamin kerahasiaan dari permasalahan peserta didik. Yang kedua yaitu adalah asas kesukarelaan. Di sini antara konseling maupun konselor tidak ada keterpaksaan dalam melakukan bimbingan dan konseling. Terus yang ketiga yaitu adalah asas keterbukaan. Nah, di sini peserta didik atau konseling dituntut untuk terbuka mengenai permasalahannya, sehingga di sini konselor mampu melihat kelemahan dan juga kekuatan dari inti permasalahan yang ada. Terus yang keempat yaitu adalah asas kekinian. Nah, di sini asas kekinian ini itu adalah permasalahan yang dihadapi konseli pada masa sekarang. Terus yang selanjutnya adalah asas kemandirian. Nah, di sini konseli dituntut untuk mampu mandiri dalam menyelesaikan masalahnya, tidak hanya bergantung pada orang lain ataupun konselor. Yang keenam yaitu adalah asas kegiatan. Nah, di sini peserta didik atau konseli dituntut untuk aktif dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Ketujuh adalah asas kedinamisan. Nah, di sini guru BK menghendaki terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri peserta didik. Di sini bagaimana caranya guru BK itu dapat mengatasi tingkah laku dari peserta didik ini sendiri. 8 yaitu adalah asas keterpaduan. Asas keterpaduan di sini itu adalah peserta didik mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh guru BK maupun guru-guru lainnya. Terus ada asas kenormatifan. Di sini itu peserta didik ikut kegiatan BK yang didasarkan pada nilai norma-norma, baik norma agama, hukum, kesusilaan, adat istiadat, dan norma-norma yang lainnya. Yang ke-10 yaitu adalah asas keahlian. Asas keahlian di sini itu adalah guru BK melakukan atau menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kaidah dari keprofesionalannya sebagai konselor. Yang ke-11 yaitu adalah asas alih tangan kasus. Nah, alih tangan kasus di sini itu dilakukan apabila guru BK sudah tidak bisa lagi atau melakukan bimbingan konseling secara tepat dan juga tuntas. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu adalah asas tuturi handayani. Di sini guru BK melakukan kegiatan BK untuk menciptakan suasana yang mengayomi, memberikan rasa aman, dan mengarahkan keteladanan dan juga mendorong peserta didik untuk maju. Nah, dari penjelasan saya tadi, bagaimana, apakah sudah paham tentang apa sih bimbingan dan konseling itu? Jika dirasa sudah paham, maka bimbingan klasikal hari ini saya cukupkan. Apabila sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat, dan juga ingat, guru BK itu bukan sebagai guru sekolah, tapi juga sebagai teman siswa. Oke, sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.